Kalau Anda di masa kini ingin memiliki sifat-sifat kepahlawanan seperti yang disebutkan Al-Quran, seperti diinginkan oleh hadis, kalau wafatnya ingin syahid, di alam kuburnya ingin banyak kenikmatan, di akhiratnya langsung ditempatkan di surga yang paling mulia, maka amalan pertama kata Allah, Anda bisa lakukan dan senilai-nilainya dengan para mujahid ke medan perang. Apa itu? Tafaqquh fid din. Apa tafaqquh fid din itu? Nanti saya berikan satu rahasia, dan nanti Profesor Ahmad Mansur akan menguatkan bagaimana tafaqquh fid din ini kemudian digelorakan setelah bahkan kemerdekaan dicapai. Berapa banyak yang dikirim oleh para ulama kita untuk tafaqquh fid din. Ada yang ilmu-ilmu agama, ada yang ilmu-ilmu umum untuk kembali membangun bangsa, ada yang ingin mencetak doktor, mencetak profesor, mencetak macam-macam. Dan hebatnya, pemimpin kita di masa lalu telah diwasiatkan oleh para ulama. Kalau Anda naik ke atas, kirimkan putra-putri terbaik kita. Yang ahli agama, kirimkan ke pusat-pusat agama. Yang ingin jadi insinyur, kirimkan mereka ke pusat-pusat insinyur. Belajar mereka di sana, supaya balik lagi ke bangsa ini. Itu bukan visi biasa, itu amanat para ulama kita. Berapa banyak dulu orang-orang yang dikirimkan, ada yang ke Jerman, ada yang ke tempat ini, ada yang ke sana. Muhammad Nasir kirimkan orang-orang, ada yang ke Saudi, ada yang ke Madinah, ada yang ke Ummul Qura, ada ke tempat-tempat biasa karena paham. Perjuangan kemerdekaan sudah selesai, mengisinya itu yang belum. Siapa yang mengisi ini? Pasti orang-orang hebat. Kita itu negara yang luas. Di buku beliau disebutkan, bahkan halaman 11 sampai 14 itu, paling kanan sebelah atas, paragraf yang kedua. Indonesia itu luar biasa, negara yang luas. Daratannya 2 juta kilometer persegi, lautannya 3 juta kilometer persegi. Itu darat dengan laut 5 juta kilometer persegi. Pulaunya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan pulau-pulau yang lainnya. Siapa yang mau mengelola itu? Siapa yang bisa menyambungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya? Kalau tidak ada arsitek, bagaimana kita bisa menghandlenya? Kalau tidak ada insinyur, siapa yang bisa membuat alat transportasinya? Siapa yang membina masyarakatnya? Kalau nggak ada ustadz, nggak ada guru, nggak ada macam-macam, siapa yang bisa menerangkan pada masyarakat? Kemerdekaan bisa diraih, tapi mengisinya itu yang tidak mudah. Makanya turun ayat, kalau sudah kemerdekaan tercapai, bahkan perjuangan masih dilakukan, jangan putus untuk mendalami pengetahuan untuk mengisi kemerdekaan itu. Satu, pengetahuan terbesar adalah pengetahuan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tafaqquh fid din, mendalami. Lihat sini. Ad-din, semua ketentuan dalam agama. Apa itu ad-din? Apa itu ad-din? Bukan agama, bukan sekedar agama. Ad-din itu tafsirkan dengan Quran, surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina indallahil Islam. Yang disebut ad-din itu Islam. Apa itu Islam? Jangan pahami sendiri, tafsirkan dengan perkataan Nabi SAW. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, jilid pertama, paling kiri sebelah atas. Terbitan Darul Fikr, tahun 2005. Warna biru dongkar, beli di Husainiyat, depan Al-Azhar. Harganya 350.000. Ya, 9 jilid. Syarah Imam An-Nawawi. Lihat, ketika ditanya tentang Islam, turun malaikat menyamar jadi laki-laki bertanya pada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya panjang. An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi atharu safari, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, famadha kafai ala fakhidaihi. Lihat baik-baik, faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkan kepadaku apa itu Islam. Apa kata Nabi? Apa itu Islam? 1, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2, wa tuqimas shalah. 3, wa tu'tiyaz zakah. 4, wa tasuma Ramadan. 5, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Perhatikan baik-baik. Tadi kemerdekaan diraih dengan izin Allah. Allahu Akbar. Setelah merdeka, Anda nggak kenal Allah. Anda ini siapa? Merdeka dikasih oleh Allah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita merdeka. Setelah merdeka justru Anda jauh dari Allah. Berarti ada yang salah. Kita ini merdeka setelah Allah berikan rahmatnya. Kenapa setelah diberi kita jauh dari Allah? Makanya keberkahan itu menjauh ketika ketakwaan itu berkurang. Perhatikan Al-Mustaqwa dalam Al-Quran bagaimana mendekatkan pada keberkahan. Buka Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri Indonesia ini, muslimnya saja, orang berimannya, meningkatkan ketakwaan, dekat dengan Allah. Takwa itu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dibagi 2 bagian. Bagian pertama mengatur hubungan dengan Allah, habdu minallah. Buka Quran surah kedua ayat kedua sampai dengan 3. Kalimat takwa pertama, dalikal kitabula raiba fi hudallin. Siapa mutakin orang takwa itu? Ayat ketiganya.
Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang yakin dengan Allah walaupun tak nampak dalam pandangan, kemudian dia buktikan keyakinannya dengan menunaikan salat. Salat, bangun hubungan dengan Allah. Kalau itu dikerjakan, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kami buka keberkahan di langit dan di bumi. Berkah hidup ini. Yang kita cari itu keberkahan, ziyadatul khair. Berkah itu bertambah nilai kebaikan. Jadi kalau misalnya pemimpinnya dekat dengan Allah, bertambah kebaikannya. Ekonominya dekat dengan Allah, turun barakah. Ahli hukum dekat dengan Allah, turun kebaikan-kebaikan. Sekarang kita butuh orang baik. Ahli hukum banyak, tapi karena kurang baik, banyak yang dihukum. Ahli ekonomi banyak, ekonom banyak. Cuman karena kurang baik, kurang mengangkat perekonomian kita. Yang kita butuhkan saat ini lebih daripada kehebatan urusan dunia, tapi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita di antara satu-satunya bangsa di muka bumi, di antara bangsa yang mencantumkan kalimat Allah dalam undang-undang kita. Apa tidak malu Anda mengatakan Allah yang memberikan kami kemerdekaan, tapi Anda sendiri jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Anda mengerjakan apa yang dilarang, menjauhkan Anda dari Allah. Berapa banyak sekarang KPK mengerjakan kemudian tugasnya. Hampir setiap hari berita mengatakan ada yang korupsi, ada yang korupsi, ada yang korupsi. Dan di antara sekian yang korupsi itu mengatakan la ilaha illallah. Insya Allah. Begitu masuk kemudian ke persidangan mulai pakai peci, pakai tasbih. Apa yang terjadi? Pak, malu Pak dengan undang-undang Pak. Makanya ketika ada orang datang mengatakan, Pak Wali, kalau ada orang mengatakan ke meja Anda dengan satu proyek mengatakan, Pak tolong tanda tangan Pak, insya Allah Bapak dapat fee yang cukup besar. Katakan, saya malu dengan kalimat Allah yang tertulis di undang-undang saya. Saya disumpah dengan Al-Quran, dan Al-Quran mengatakan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah melarang saya untuk perbuatan semacam ini. Tangan saya tangan tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Tapi Pak Wali, ini fee-nya sampai 10 miliar. Sebentar, saya istikharah dulu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Paham? Ini poin pertama. Di bagaimana mungkin kita bisa mengisi kemerdekaan dengan baik kalau kita tidak mendalami makna la ilaha illallah. Makanya bagi orang Islam itu wajib, Islam Indonesia itu wajib, karena mencantumkan kalimat Allah. Kalau Anda ingin jadi pahlawan di masa kini, maka yang Anda lakukan adalah belajar tafaqquh. Apa itu tafaqquh? Belajar sampai paham tentang ad-din. Apa ad-din yang pertama? La ilaha illallah. Lihat sini, lihat sini. Tidak cukup orang beriman mengatakan la ilaha illallah. Buka Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam. Mesti punya ilmu annahu untuk menetapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Silakan cek baik-baik. Betapa banyak orang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak kenal siapa Allah, tidak mengerti Allah. Sehingga ketika kemudian disoal oleh orang lain bahkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kasih Indomie, pindah. Katanya la ilaha illallah, Indomie, pindah. Kalimat la ilaha illallah senilai dengan Indomie. Kasih sarung, pindah. Kalimat la ilaha illallah senilai dengan sarung. Padahal dulu keduanya itu digunakan untuk meraih kemerdekaan. Malu kita. Ada sesuatu yang harus berubah. Makanya pahami, supaya kuat kita. Jadi kalau ditanya kenapa Tuhannya Allah, ini jawabannya. Kenapa yakin dengan Allah, ini jawabannya. Bahkan keyakinan saya itulah yang menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini terwujud. Paham?